wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Suci Nur Hanifah, NPM A1A021075, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Filsafat telah mengalami perubahan-perubahan sepanjang masanya dalam suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Demikian juga pada filsafat pendidikan, ada beberapa aliran filsafat yang digunakan dalam dunia pendidikan. 1. Aliran filsafat idealisme. Idealisme merupakan filsafat tertua, dengan tokoh aliran ini adalah Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi, yang dianggap sebagai bapak idealisme di dunia barat. Sejarah idealisme berawal dari pemikiran Plato tentang kebenaran empiris yang dilihat dan dirasakan dalam alam ideal atau esensi atau ide. Aliran filsafat idealisme menekankan moral dan realitas spiritual sebagai sumber-sumber utama di alam ini. Idealis adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan pada jiwa dan roh. Idealis diambil dari idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealis mempunyai argumen epistemologis tersendiri, dan aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanya idea. Idea tersebut selalu tetap dan tidak mengalami perubahan dan pergeseran. 2. Aliran filsafat perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang dapat diartikan abadi, kekal, atau fana. Perennialisme berarti segala sesuatu yang ada di sepanjang sejarah. Aliran filsafat perennial berpegang pada nilai atau norma yang bersifat abadi. Dengan demikian, perennialisme dianggap suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai masa lampau dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai asasi manusia masa silam untuk menghadapi problem kehidupan manusia saat sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. 3. Aliran filsafat esensialisme. Aliran filsafat esensialisme pertama kali muncul sebagai reaksi atas simbolisme mutlak dan dogmatisme abad pertengahan. Filsafat ini menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia, termasuk dalam pendidikan yang harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Filsafat esensialisme didasari oleh pemikiran filsafat idealisme, Plato, dan realisme Aristoteles. Aliran filsafat esensialisme muncul pada zaman Renaissance yang merupakan perpaduan ide filsafat idealisme objektif di satu sisi dan realisme objektif di satu sisi lainnya. Perbedaan utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serba terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. 4. Aliran filsafat progresivisme. Aliran progresivisme dapat diartikan secara umum sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Progresivisme disebut juga instrumentalisme, karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup untuk mengembangkan kepribadian manusia. Filsafat progresivisme dalam pendidikan adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka. Dengan demikian, mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis, pertimbangan, dan perbuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ciri-ciri filsafat progresivisme. 1. Progresivisme berakar pada pragmatisme. 2. Sasaran pendidikan ialah meningkatkan kecerdasan praktis atau kompetensi dalam rangka efektivitas pemecahan masalah yang disajikan melalui pengalaman. 3. Nilai bersifat relatif, terutama nilai duniawi, menjelajah aktif, evolusioner, dan konsekuensi perilaku. 5. Aliran filsafat pragmatisme.
Pragmatisme adalah suatu aliran modern yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaran akibat-akibatnya yang memanfaatkan secara praktis. Aliran ini bersedia menerima apa saja, asalkan praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi mistik semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asal pembawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, dasar pragmatis adalah manfaat bagi kehidupan praktis. Aliran ini memandang realitas sebagai suatu yang secara tetap mengalami perubahan terus-menerus. Pragmatis adalah suatu aliran yang lebih mementingkan orientasi pada pandangan antiposentris atau berpusat pada manusia, kemampuan kreativitas dan pertumbuhan manusia ke arah hal-hal yang bersifat praktis, kemampuan kecerdasan dan individual serta pembuatan dalam masyarakat. Demikian materi video pembelajaran dari saya. Jangan lupa like, comment, and share. Thanks for watching. See you and bye-bye.